ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi Matius pasal 13 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara, ayat-ayat ini memberikan pengertian pada waktu kita mendengar apa yang telah kita bacakan bersama-sama perihal tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Dan perumpamaan ini membuat pertentangan kepada jemaat, bukan pertentangan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan kepada jemaat. Dan akhirnya saudara-saudara, kita dapati dalam ayat 10 mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kenapa engkau berbicara kepada mereka, kepada orang banyak dengan perumpamaan?" Dan Tuhan katakan tentang pembedaan, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Ada perbedaan. Tuhan berkata bahwa kamu diberikan karunia tentang kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Sebab itu inilah yang melatar belakangi sehingga Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak tentang sikap keadaan seorang penabur. Saudara-saudara, dalam cerita ini, saudara-saudara, banyak yang disampaikan atau ada 3 keadaan yang terjadi pada waktu mereka melihat keadaan seorang penabur. Pertama, saudara-saudara, dia menabur di tanah yang kering. Kedua, di berbatu-batu. Dan ketiga, di tanah yang baik. Pertumbuhan dari ketiga kondisi keadaan alam ini membedakan tingkat kedewasaan iman daripada kita orang percaya. Mengapa? Sebab perumpamaan ini memberikan gambaran kepada kita untuk belajar lebih dalam lagi dan mengerti tentang kehendak Allah. Sebab saudara-saudara, kalau kita mau melihat campur tangan Allah di dalam kehidupan kita, kita harus tahu dan kita harus sadari Tuhan mau atau yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang dipenuhi dengan firman Allah. Sebab jika hidup kita dipenuhi dengan firman Allah, maka kita akan dibawa oleh Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kita teringat tentang kondisi bagaimana Jonathan anak dari Raja Saul bertindak di luar pemikiran seorang anak raja ataupun seorang anak yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi dia berkata kepada pembawa senjatanya, "Mari kita pergi berperang dengan para musuh." Dan akhirnya anak pembawa senjata itu, "Jika Tuhan mau, aku sepakat." Yang melatar belakangi mengapa akhirnya tumbuhan yang dicurahkan di tanah yang baik bertumbuh dengan baik oleh karena
bibit tumbuh-tumbuhan itu ditaruh pada tanah yang sangat diinginkan oleh seorang penabur. Yonatan mengalami pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, keberhasilan dalam peperangan karena dia memiliki sikap yang mau sepakat dengan pembawa senjata. Kata sepakat ini penting. Saya waktu pergi menghadap wali kota tadi, saudara Solaman waktu dapat, waktu dia lihat balik kita, dia bilang, Andi, oh iya, udah dengan Tuhan, satu kelompok sumas, kelompok masuk saudara, kelompok kedua bertanya, ini Pak Ustaz, Pendeta Johnson, langsung masuk ke dalam. Akhirnya yang kelompok pertama keluar langsung bicara dari dalam itu asistennya Pak Wali Kota. Pendeta Johnson Tumiwa dan rombongan silakan masuk. Tuhan kami masuk. Tuhan, kita bicara apa Pak Wali Kota? Akhirnya belah-belah kami sampaikan. Wali Kota tanya berapa banyak yang hadir. Saya tidak bilang 500, tapi saya bilang 100. Dia bilang pakai saja ini gedung pertemuan BPU. Oh puji Tuhan, makasih Bapak. Nanti kita tanggung itu konsumsi. Oh haleluya. Orang nak bicara dia langsung bilang, maka dia bilang bertindak harus hati-hati, jangan ada seperti kelompok-kelompok yang lain yang berjalan tanpa sepengetahuan. Kami bersyukur saudara waktu bertemu dengan kepala kantor agama pun ternyata dia orang Talaut yang dia bapak ada masuk Muslim, kami orang Jawa Tondano, pun dia jadi kepala kantor. Akhirnya kami bercerita dan puji Tuhan saudara, Tuhan semua campur tangan. Setelah keluar kami bertemu dengan kepala seksi Bimas Kristen. Saudara-saudara yang ngomong, kita jodoh, kita kira masih kurus. Ini katuk sebode. Puji Tuhan saudara. Saya rasa pertolongan Tuhan kalau kita berjalan. Jangan sempat saudara menabur yang tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Tampurkanlah berkat Tuhan. Ya, bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Saya yakin pertolongan Tuhan pasti. Ya, kemarin waktu kakak telepon, kemarin dulu waktu kakak telepon Tuhan dan kita bilang kakak begini juga, kalau Tuhan berkenan besok pasti dapat. Setelah besok kita bilang baik Bapak, kakak butuh dulu. Akhirnya kami bercerita, berteleponan, saya kaget Ibu Gembala kasih doi pajun kunjung di kantor di toko Alfamart. Oh jumlah ini nak bayar admin. Oh puji Tuhan. Kalau di Briling di belakang 7.000, tapi ini tidak masuk. Inilah Tuhan. Makanya saya mau berkata kepada kita betapa penting kita menaruh kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Matius pasal 13 ayat 10 dan ayat 11 ini membuka kembali pemikiran kita untuk kita melihat maksud dan kehendak Allah ke depan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 25 ayat yang ke-8. 2 Tawarikh pasal 25 ayat 8 begini bunyi firman Allah. Sekali lagi 2 Tawarikh 25 ayat 8. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh
Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Ya saudara, ternyata Tuhan punya kuasa untuk mengangkat dan menurunkan orang, untuk mendorong dan menjatuhkan, saudara, untuk menetapkan dan menggelincirkan, kata Allah kita. Allah mampu berbuat melebihi apa yang kita pikirkan. Sebab itu betapa penting ya kita bertindak dalam kehendak Allah. Kita berjalan dalam kemauan Allah. 1 Yosua pasal 1 Yosua pasal 1 ayat 7, 8 dan 9. Sikap hati agar supaya kita dapat melangkah dengan baik adalah bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, serta merenungkan Taurat Tuhan. Kalau kita tahu merenungkan Taurat Tuhan, kalau kita tahu melangkah dalam kepastian Allah, tidak bergeser dari titik yang telah ditetapkan oleh Tuhan, saya yakin Allah mampu mengangkat hidup kita. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Kalau Dia mau gelincirkan kita, pasti terjadi. Kalau kita tidak hidup dalam kehendak Allah, kalau kita tidak hidup dalam rancangan Tuhan, tetapi kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, ayat ini Dia menolong kita. Amin, saudara. Dia menetapkan kita, Dia menuntun langkah kita, dan memberikan kita kemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Biar kita berjalan, kita melangkah dalam kapasitas Allah yang memberikan pertolongan, yang memberikan saudara-saudara berkat dan rahmat di dalam setiap kehidupan. Belajarlah kita memandang Tuhan terus dalam hidup kita. Belajarlah kita untuk tidak berpaling daripada Dia. Biarkanlah Dia bertindak dalam kehendaknya bagi kita. Perkataan kita mengandung kuasa. Kalau kita berkata kita diangkat Tuhan, pasti Tuhan angkat. Kalau kita berkata kita diberkati, pasti kita diberkati. Kalau kita berkata saudara-saudara, saya mampu berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti mampu, saudara. Saya katakan pada kita beberapa waktu yang lalu, kita bukan hanya mendengar, kita bukan hanya melihat kesaksian orang atau mereka lain, tetapi itu pengalaman kita. Waktu kita hidup dalam kehendak Allah, kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yakin diberkati Tuhan? Amin. Kalau saudara yakin diberkati oleh Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau saudara berjanji, ya Alan, ya, kalau saudara berjanji mau dijual kepala ikan, pergi. Yakin pertolongan Tuhan. Amin. Tidak usah takut. Sehat dulu. Tidak ada perkara yang mustahil dalam Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bertindak, saya sudah tetapkan di hati saya. Kita mesti pulang ke tumpahan. Mau angkat cookies di tumpahan, 1 bungkus 4.000. Kita mau jual 2 bungkus 20. Sudah kan? Sudah. Dan kita yakin Ibu Gembala bilang, jangan ambil saja, ambil 50 nya. Kita mau ambil dulu sesuai ambil Tuhan tadi. Kita bukan takut lagi, tapi saya mau melangkah sesuai dengan apa kata Tuhan. Saya akan lihat pertolongan Tuhan. Kalau mau tambah, pasti buat tambah banyak. Itu sudah pikir saya akan pergi sekitar hari Jumat dan pulang ke sini supaya saya bisa berjalan dengan berjamaah. Ya kita mau telepon dengan teman di tumpahan, orang tua yang berjalan. Iya, saya yakin pertolongan. Yakinkan hidup kita, Tuhan mampu mengangkat kita.
Tuhan mampu. Saudara, saya dengar kesaksian tadi. Ada seorang jemaat salah dengar barangkali dari gembala. Ternyata kata Tuhan, nyandak maha kuasa. Ibu, ini kesalahan. Masa kan Tuhan tidak maha kuasa? Nah, tapi saya juga karena sudah tahu tipe pelayanan dari pendeta yang mereka saksikan, saya mengiyakan, tapi saya yakin orang itu hanya berbicara seperti ini. Seandainya ya, kalau Tuhan tidak maha kuasa, kita tidak ada sampai hari ini. Tetapi karena Tuhan maha kuasa, manusia jatuh dalam dosa, Dia siapkan Yesus untuk mengangkat dosa. Kita jatuh dalam kemiskinan, Kitab Kolose katakan Dia adalah sumber berkat dan anugerah. Sebab itu betapa penting kita hidup dalam kehendak Allah, maka kapasitas Allah akan menjadi milik kita. Kita harus imani Dia tidak akan gelincirkan kita, tetapi justru Dia akan menolong, mengangkat, menetapkan kita diberkati oleh Dia. Amin. Kita diberkati oleh Dia dalam rancangan, dalam kemauan Tuhan untuk memiliki apa yang pernah kita impikan. Saya yakin jemaat buat komitmen 50 kursi sternis. Saya yakin itu pasti jadi. Jemaat buat komitmen. Tadi malam saya kemarin sore saya dengan Ibu Gembala pergi ke toko-toko TK untuk orang mencoba itu doi orang membeli 25 juta pasti harga TK 25 juta kalau mencari semen, pasir, apa lagi bas. Tak yakin Tuhan mau. Kau tahu Allah dulu Bapak, kita tanggung jawab anak. Tidak ada perkara yang mustahil, toh. Tuhan mampu, Tuhan mampu. Oh, kita turun 10 juta. Tuhan mampu, tidak ada perkara yang mustahil. Pasti akan terjadi. Asal kita berlutut kepada Tuhan, kita bersyukur dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dengan kita. Saya bersyukur karena saya bisa bertemu lagi dengan pemerintah, dan tatapan mereka bukan sebuah pertanyaan, tetapi meneguhkan saya. Wali kota bilang, "So sehat?" Aduh, puji Tuhan. Ibu kami masih bilang, "Pak pendeta semua deh." Itulah kasih Allah. Ya, kita berjalan saja dalam kehendak Allah. Pegang kata Alkitab, Tuhan menolong dan Tuhan menggelincirkan. Tapi saya tahu saya ditolong oleh Tuhan. Pasti itu terjadi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Amin. Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati